kita membedakan antara Rabbul Arsy lagi dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Kalau alamin itu dari kata alima, Pak. Tentunya kalau Rabbul Alamin itu apa artinya? Rabbul Alamin itu tentunya adalah orang-orang yang berilmu, manusia tentunya. Ya, kita sering terbolak-balik. Karena diartikan Rabbul Alamin itu Tuhan alam semesta raya. Seharusnya kita mulai sekarang berpikirnya, cara bicara kalau Rabbul Alamin bukan semesta tapi Rabbus Samawat atau Rabbul Arsyil Adzim. Oke. Mungkin cuma hanya di kajian kita ini, karena kita belajar akar kata. Nah, ayatnya mana? Ya, mari kita buka ya, surat 1/2 banyak ya. Kemudian misalkan di jadi Rabbul Alamin itu bukan hanya manusia, jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa berpikir, yaitu dari bangsa jin, manusia dan jin. Yang mana diberi 1678, kalau udah dipakai ya kena ayat 7179. Mari kita buka surat 690. Sebetulnya banyak sih Rabbul Alamin gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina hadallahu wa bihudahum muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikrul lil 'alamin. Artinya kurang lebih demikian. Itulah orang-orang yang Allah tunjuki. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahum muqtadi. Fa bihudahum muqtadi. Maka dengan petunjuk mereka tadi telitilah. Kul, aku tidak meminta as'alukum alaihi ajro. Aku tidak imbalan, Pak. Ya, bahasanya kasarnya buat. Para nabi itu apa minta bayaran, Pak? Ngisi kajian apa untuk minta bayaran? Pasang tarif, maaf ya. Bahasanya gitu, tidak pernah, Pak. Ya, karena ya yang disampaikan itu untuk berpikir, Pak. Dzikra lil alamin. Jadi kalau kita bicara alamin itu alam. Ya, pohon apa bisa berpikir? Semut, nyamuk apa bisa berpikir? Kan dzikra lil alamin. Seharusnya kan berpikir. Dzikr itu yang diingat-ingat, dipikirkan. Ini contoh kecilnya, Pak ya. Jadi kita Rabbul Alamin itu seharusnya bukan alam semesta raya. Maaf ya, kami mengoreksi. Mohon maaf kalau terjemahannya itu alam itu ya semesta raya. Tapi bahasa Al-Quran itu bukan bahasa pasaran. Sering itu Ustaz Abdul Maskur menyampaikan. Nah, jadi alam itu dari kata alima. Nah, kemudian mari kita buka. Ini kan tadi surat 690 ya. 690 bicara tentang Rabbul Alamin. Mari kita buka
betul banyak Pak. Ya kan Rabbul Alamin kan banyak ya. Surat 29. 29 itu apa? Al-Ankabut ya? Surat 10, 11. Contoh-contoh saya agar cepat paham. 29, 10. Wah, agak banyak. Ya, saya bacakan aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya billahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillahi wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum wa laysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin. Ada kata-kata alamin kan? Nah, jadi hampir kebanyakan itu kalimat alamin itu di akhir ayat, Pak. Jadi karena tapi di sini juga alamin semua manusia. Nah ya, lah berarti kan kontradiksi kalau alamin diartikan salam semesta. Jadi harus kita konsisten untuk mengartikan. Dan saya nambahkan bukannya manusia tapi jin. Kok? Berarti kan semuanya yang berilmu juga, yang diberi akal sam'awal absar wa afidah kan juga bukannya manusia. Surat 7, 179. Bukan manusia Pak. Walaupun sekarang nama energi dan energi. Coba buka 107, 109 kan tentunya yang bisa berpikir, yang dikasih modal 1678 kan bukannya manusia, tapi kan juga jin. Nah, ini kita kembali lagi ya, ini baca dulu ya 29 Al-Ankabut. Wa minan nasi, dan dari manusia itu ada yang mengatakan Mayaqulu amanna billah, beriman pada Allah. Fa'idha udiya billah, maka dia diganggu. Udiya itu dikasih cobaan, dikasih sakit, musibah, ya, ja'ala fitnah, kesusahan. Fitnah itu kan bukan gosip ya, fitnah itu adalah kesusahan, ujian. Ja'ala fitnatan nas ka'adabillah, ini seperti wah kok diadab Allah ya, kan seperti gitu ya, kasih banjir bandang, ini ka'adabillah, seperti sa'an Allah. Padahal kalau untuk orang-orang yang beriman itu adalah ujian. Tapi kalau untuk orang-orang yang kafir tentunya itu adalah adab oleh Allah. Nah, kemudian mereka yang oportunis ya. Wa jaa nasru min rabbika la yaqulunna. Dan jika datang pertolongan Allah, ya, kasih kemakmuran, jabatan, harta melimpah, ya, kemenangan dalam peperangan dan sebagainya, itu mereka mengatakan kayak inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami semua orang-orang munafik itu aku bersama kamu lah. Ini dari Allah. Ayatnya banyak Pak, betulnya. Ini contoh aja. Tapi awalnya sawab alamati ma fi sudurul alimin. Tapi Allah itu mengetahui apa yang dalam dadamu, tahu. Sekecil apapun itu Allah Maha tahu. Terbesit untuk berbuat maksiat itu tahu. Dalam hati kita itu loh. Saya itu tidak tahu. Hati-hati jenengan kesini juga tidak tahu. Niatnya untuk apa itu tidak tahu. Yang tahu kan jenengan sama Allah. Yang dikembangkan dalam hati kita. Hati-hati Pak. Allah itu maha menulis, maha terbesit untuk berbuat maksiat, untuk musyrik. Itu nggak bisa dibohongi Allah. Luar biasa. Di hadapan manusia ya di belakang. Ini ayatnya berikutnya ini. Wala ya'lamanna Allahul ladzina amanu wa ya'lamannal munafiqin. Allah mengetahui orang yang beriman dan orang munafik. Tidak bisa dibohongi, Pak. Jangan bohongnya data manusia. Ya,
entah itu mohon maaf kalau di perusahaan main korupsi, main uang, korupsi, entah itu korupsi waktu, korupsi uang, itu tidak bisa dibohongi Pak. Di hadapan manusia tidak bisa, tapi di mahkamah Allah tidak bisa. Nah, ini makanya ayat-ayat yang disampaikan Allah itu adalah semuanya untuk kita itu sadar, ingat di setiap kajian, di setiap sholat Jumat, itu kan untuk kesadaran kita. Dan kesadaran kita itu tertumbuh itu selalu dan selalu kalau kita ingat Allah. Selalu rajin baca-baca Al-Quran di rumah, tadi pekerjaan, mendengarkan dan ingat apa artinya. Insya Allah lah kita itu mensadarkan diri kita untuk terhindar daripada maksiat. Nah ini kembali saya bicara tentang Robun ya. Robun kemudian tadi surat 29/10. Kemudian kita bicara tentang dzikrul lil alamin tadi mana ya, surat 690. Itu juga ada di surat selain 690 itu 12/104. Surat 12/104 itu surat Yusuf ya. Dimulai dari 12/1 gitu. 12/104. Nah. Wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin. Ya. Ini kan hampir sama dengan surat 690. Wa ma tas'aluhum, dan bila kamu minta mereka atas dari upah. Para rasul, para nabi itu semuanya gitu Pak, sifat-sifatnya Pak. Enggak pasang parit. Kalau pasang parit akhirnya apa? Mengikuti apa yang mereka ingin. Kebanyakan orang kebanyakan. Iya. Hati-hati. Karena memang Al-Quran, wahyu Allah itu ya diajarkan untuk berpikir. Silakan ini untuk berpikir, silakan mau atau tidak, silakan. Ya, karena ini semuanya dzikrul lil alamin. Ayatnya banyak, dzikrul lil alamin, dzikrul alamin itu kan ayatnya banyak. Ini kan saya ambil surat 690, 12/104. Ya. Jadi di surat 12/104 ini sebetulnya ya dibaca itu mulai dari ayat sebelumnya, yaitu surat 102 ya, tentang ini kan ayat ini untuk Nabi Yusuf ya kan, dimana yang Yusuf itu kan dimasukkan dalam sumur karena makarnya ataupun pengatur tipu dayanya para saudaranya ya. Nah, di surat 12/102 ya, 103 itu kan itu semuanya Pak, para nabi itu semuanya diajak untuk menyampaikan dzikr ya, wahyu-wahyu Allah. Cuman mohon maaf saya sering sampaikan bahwa wahyu dari para nabi itu sama, cuma tidak ditulis karena pada zamannya belum ada teknologi tulis menulis, cuma adanya hafalan dan penyampaian seperti ini. Belum ada kertas Pak.
teknologi ada kertas kan setelah Al-Quran ada. Itu pun ditulis melalui dari menghafal semuanya. Para hafid, para hufaz semuanya. Nah kalau dicari mana kitab Taurat dan Injil tidak ketemu, Pak. Dan yang lainnya surat 690 sama 12104 itu surat 25 garis miring 1. Ini berhubungan dengan alamin ya. 25 surat Al-Furqan. 25 garis miring 1 ayat pertama. Kita bicara dengan alamin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ada kata-kata alamin ya. Ya. Maha berkah Allah, Dia yang menurunkan nazzala furqan, pembeda. Jadi semua wahyu Allah itu adalah pembeda furqan ya antara yang hak batil. Jadi para nabi itu dan para rasul itu bisa membedakan ini loh yang benar antara yang hak. Dan kita ya juga harusnya seperti itu di masyarakat. Ini salah kamu nak, ini kan salah Pak, ini kesalah Bu, harusnya gini Bu. Apa beda? Tapi susah. Layaknya demikian Pak. Kita kan diturunkan wahyu kan untuk membedakan antara hak, untuk menyampaikan amar ma'ruf ini kan itu, untuk membedakan hak yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Susahnya di sini. Tidak mudah Pak. Para nabi. Nah makanya kita kan fastobir, jarang untuk sabar menghadapi ujian di dunia ini. Tilka ayatu wahinatul maaf. Tabarakalladzi nazzala al-furqan 'ala 'abdihi. Yang bahwa Furqan itu diturunkan pada hambanya. Ya, hambanya itu ya dalam kurung Nabi Muhammad karena Al-Qur'an. Tapi kalau waktu Nabi Muhammad sudah ada ya tentunya para pengikutnya. Karena Nabi Muhammad sudah ada. Yakuna lil alam nadiron, untuk memberi peringatan nadir untuk seluruh manusia. Iya benar. Iya. Nah kenapa saya menyebutkan Rabbul Alamin itu adalah jin dan manusia ya tadi sudah saya sampaikan 719. Coba kita buka 4629 lah. 4629 coba. 4629. Ini kan hanya pengulang-ulang aja Pak, yang sering betulnya ya pengulangan aja. Dan apa yang kita pernah kita baca, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, wa idza sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu situ falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ketika kami memutarkan sorofa itu ya ilmu sorof lah. Ilmu sorof apa itu? Ilmu yang menjelaskan. Ya tasrif itu kan menjelaskan. Laqad sorofna ya 1785 1854 ya. Sorofna wa'id sorofna ya. Berarti kan Al-Quran atau wahyu itu kan di setiap para nabi itu kan diterangkan, dijelaskan
dicerdaskan kepada seluruh umatnya, masyarakatnya, kaumnya. Ilaikan nafaron minal jinni. Nafarun itu serombongan, nafaron minal jinni, dari jin yastami'ul Quran, mendengarkan Quran. Quran itu dari bahasa qoro'a. Qoro'a itu bacaan. Nah, jenengan tidak mau baca Quran, ya repot Pak. Kita itu kan disuruh untuk baca terus Pak. Qoro'a Quran di setiap waktu, entah di kerjaan kalau bisa. Oh, sampai nyetir loh saya itu loh Pak. No, maaf saya itu mencontohkan diri saya sendiri. Kalau tidak dipakai silakan buang. Kalau saya nyetir itu seneng Pak, dengarkan daripada dengarkan lagu itu dengan Quran Pak, tartil murotal. Ya kalau tidak mau silakan buang. Kalau saya untuk menyikapinya untuk kita, untuk diri kita, karena kita Quran itu bacaan dan dzikir. Jadi istimewa kan ini mendengar Quran. Kalau jin saja mendengar, pengen dengar Quran, kalau kita tidak mau mendengar murotal Quran. Wa isarna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu, maka ketika menghadirinya, hadir, mereka berkata, perhatikanlah, qalu ansitu, kan ada di Jumat itulah ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Perhatikan, kalau ada bacaan Quran dia perhatikan. Falamma qudiya wallau illa qaumikum mundirin. Maka setelah terlaksana, setelah habis mendengar Al-Quran itu, walau mereka berpaling kembali kepada kaum mereka untuk beri peringatan pada kaumnya mereka. Nah kalau gitu itu berarti ada jin dan jin. Ayatnya ada ini. Kira-kira ada jin tidak di sini? Nah, jin kita tidak tahu karena di alam yang berbeda Bapak Ibu semuanya. Lengkap. Jadi Rabbul Alamin, kita kembali pada istilah Rabb, kemudian Alamin, Rabbul Arsyil Azim, bersama wa'ad, itu yang berilmu, yang mau berpikir, ya, bukan alam semesta raya. Ya. Ayatnya banyak ini sebetulnya. Kita mencontohkan satu persatu aja. Kemudian ada istilah ulama. Ada kan? Ada. Ya, di Al-Quran istilah ulama ada. Ya. Ulama itu juga sama dengan kata dasarnya, kalimatnya itu dari akar katanya alimah. Nah, kita buka surat 26 197. As-Syu'ara 197, ayatnya pendek-pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani Israil. Ada kalimat ulama'u ya. Yang artinya kurang lebih saya artikan demikian. Tidaklah bagi mereka awalam yakul lahum ayatun, ayat pertanda yang ayat lamahu. Nah ini ada kata ayat lam mim ya, yang mengetahuinya siapa? Ulama Bani Israil. Nah, kalau untuk bisa mengetahui ayat ini ya, maksudnya apa, kita bacanya dari surat ini, ayat sebelumnya Pak, 196 sampai 199. Jadi kalau baca itu
Wa innahu lafi zuburil awwalin, dan sesungguhnya dia itu domirnya itu hunya itu kepada apa? Wahyu Allah. Wahyunya Allah itu waktu zamannya Al-Quran ini diturunkan tentunya Al-Quran. Zubur lah, ada kata zabur itu gimana diartikan kitab? Zubur itu adalah apa? Artinya kekuatan, Pak. Orang-orang terdahulu, jadi Al-Quran itu juga sudah sebetulnya, dan wahyu-wahyu sebelumnya itu sudah ada yang mustadik, yang berparalel, yang membenarkan kitab-kitab orang-orang tetapan dahulu. Kan Nabi Muhammad juga kan sudah tercantum juga di Injil, ya teman. Ada kabar gembira nanti yang akan turun setelah Nabi Isa, yaitu Ismu Ahmad. Nah, kita ada bicara itu, tapi ayat selanjutnya, monggo. Tadi ini, kemudian 198 tahun, 198, walau nazalnahu ala badil a'jamin. Kalaupun kami menurunkan di Al-Quran itu atas setengah ajami, itu bahasa asing, Pak. Bangsa ajam itu asing selain orang-orang Arab. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan selain bangsa Arab, faqara'ahu 'alaihim ma kanu bihi mu'minin. Lalu dia membacakan atas mereka, dan mereka akan beriman padanya. Nah, kalau misalkan Al-Quran itu diturunkan di atas orang-orang asing, orang ajami, itu ya mungkin banyak yang tidak ini diterima, Pak. Makanya Allah sering menurunkan kitab sucinya itu di Asia Timur Tengah sana. Injil, Taurat, dan para nabi itu kan sebenarnya di sana, bukan di benua Eropa, bukan di benua Amerika, bukan di benua Asia Tenggara seperti Indonesia, bangsa Melayu. Ya, ini adalah memang qadarullah, sutradaranya Allah sendiri yang mana memang mereka itu diberi kelebihan. Nah, tentunya seperti para nabi itu kan diambil dari para orang-orang Bani Israel, itu kan ada diberi kelebihan. 247, 48, 47. Ya Bani Israil kuru ni'mat jalanan alaik wa anni fadlukum 'alal alamin. 247. Kemudian surat itu kan sebelah kanan bawah, dan juga surat 2 122 sama. Nah, 247 sama 2 122. Coba dibuka. Kalau saya salah, mohon maaf, masih hidup, masih bisa disalahkan, masih bisa dikoreksi. Ayatnya kan sama, dan 247 terus sama, hampir sama. Ini 48-nya itu ya sama dengan 123-nya. Wattaqu yawmal la tajzi nafsun an nafsin wala, ya, wala yuqbalu minha syafa'atun li ukhtin adlu lahum surun. Nah, 48-nya kan sama, 123 hampir mirip lah, cuma dibalik aja syafa'atun dan adlunya itu. Dan ini juga berlaku untuk para nabi, diberi kelebihan. Jadi kalau ada pertanyaan seperti Pak Samadjo kemarin, fadilah fadolna itu artinya kelebihan, bukan masalah hidayahnya, wahyunya itu berbeda, tapi kelebihan derajatnya itu beda, Pak. Ya, manusia kan tidak sama. Misal saya
sama Dr. Fajar kan tidak bisa, sama saya dengan Pak Mahmud tidak bisa, sama Pak Yanto tidak bisa. Kelebihan manusia itu berbeda-beda. Begitu pula para nabi. Nah, ayatnya banyak. Ini seperti bangsa ya, bangsa Bani Israel ya. Seperti para nabi itu, contoh misalkan kita ambil yang surat 3 garis miring 33. Ini contoh, ini fadilah ya. Jadi jangan disamakan fadilah itu dengan wahyunya berbeda, bukan. Fadilah itu adalah kelebihan yang diberikan pada orang-orang tertentu yang dipilih. Jadi para nabi itu dipilih, bukan saya mengajukan, itu tidak bisa. Nah ini contoh surat 3 garis miring 33. Ini contoh. Ya, benar ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna wastafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal. Ada kata alamin kan? Ya. Jadi ini kan sama juga seperti untuk bangsa kaum Israel. Nah, tentunya juga sama misalkan seperti ini. Allah telah memilih siapa? Adam, Nuh, keluarga Ibrahim. Nah, keluarga Ibrahim kan dari keturunan Nabi Ibrahim kan banyak. Kemudian keluarga Imran. Imran itu kan bukan Nabi tetapi keluarganya, Pak. Ali Imran itu kan berarti keturunan Bani Israel, Bani Yakub. Ya, bukan Nabi. Nah, wa ala Imran ini makanya ada ayat surat Ali Imran, ini kan di surat Ali Imran. Nah, di surat tersebut mengambil adopsi dari kata-kata Ali Imran ini sini di antara surat Ali Imran ini. Di atas alamin pilih, Pak. Ya. Keluarga Ali Imran seperti Maryam, Nabi Isa, Zakaria dan sebagainya. Itu kan. Nah, ini untuk contohnya. Termasuk juga ini agak naik itu surat yang sama 33 kemudian 42. Ya. Pada Ibu Maryam. Ya, yang sama biar tidak terlalu melebar. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Dipilih, Pak. Bukan mengajukan diri saya jadi orang, tidak, ini dipilih. Wa tahharaki berarti mensucikan. Istilahnya itu Maryam itu kan tidak tersentuh sama sekali oleh pria manapun. Jadi kan istilahnya wastofaki wa tahharaki. Ala nisa'il, di atas. Ala itu kan di atas. Nisa perempuan. Alam, di alam bukan alam semesta, Pak. Berarti apa? Manusia kan? Pada zamannya. Nah, akhirnya kan proses
melahirnya Nabi Isa lewat rahimnya dari ibu Maryam ini itu memang diabadikan dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan yang disembah-sembah oleh mereka golongan Trinitas. Jadi pengertian alamin ini kita bicara ya itu bukan alam semesta ya. Kita harus bicaranya lebih paham Pak. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah kalau kita sudah kajian tapi masih ikuti, mohon maaf kebanyakan alam semesta raya. Alam ini itu diartikan alam semesta. Ini mungkin kajian seperti gini, mohon maaf, pengetahuan seperti gini tidak teranalisakan. Ya, jadi jangan sampai kita itu sampai salah mengartikan itu pengertian alami, roh, itu seperti itu. Nah ini ulama ya. Kemudian ada istilah juga selain ulama ada alimuna. Ada alamin, ulama, alimuna. Nah, kalau ngaji kan kajian seperti ini. Nah, kita buka surat 29 Al-Ankabut 4:3. Al-Ankabut 4:3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan itulah perumpamaan. Amsal itu kan tadi permisalan ya, perumpamaan, misalan. Nadribuha. Doroba itu bukan artinya memukul, Pak. Memang artinya doroba itu secara bahasa harfiahnya Al-Quran, bahasa Arab itu memukul, tapi nadribuha itu adalah ini kan artinya yang dimaksud itu mencontohkan. Di sini kami buat di kitab ilustrasi karena dijual itu kami buat. Jadi permisalan yang Allah contohkan untuk manusia. Jadi seperti halnya di ayat sebelumnya, ini kami bicara alimuna juga. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Dan tidaklah yang berakal, yang mau berpikir itu kecuali orang-orang yang berilmu. Jadi ada alami, ulama. Kalau ulama itu berarti apa? Ulama itu ya orang-orang yang cendekiawan, sastra pokoknya sarjana-sarjana, orang-orang peneliti. Kalau alimun itu yang dia bersama bahasanya orang-orang yang mau berpikir, mau meneliti. Ulama. Iya, seharusnya demikian. Bukan ulama itu diartikan, mohon maaf, untuk suatu organisasi tertentu ya. Nah, untuk membaca surat Al-Ankabut ini yang surat 29:3 kita bicaranya mulai ayat 41 sampai 43. Hanya biar untuk bisa memudahkan. Udzibillahi minasyaitonir rajim. Matal ladzina takhawtu min dunillahi awliya kama al-ankabut takhadat baina
Wa in awhadal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Di sini ayat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ini diambil dari 41 ini. Di surat tersebut disebut Al-Ankabut karena tercantum di surat di ayat 41 itu ada istilah Ankabut, laba-laba. Jadi perempuan orang-orang yang mendengar selain Allah itu pimpinan, jenengan ambil pimpinan selain Allah. Itu jenengan seperti halnya laba-laba, rapuh Pak. Pondasinya itu rapuh sebenarnya. Nanti di akhirat baru terbukti. Surat 2 Al-Baqarah 166 ya. 165, 166. Yang mengambil Tuhan selain Allah. Contohnya Pak. Nah di sana itu sambil nyalah-nyalahkan. Dicontohnya. Nah, Contohnya apa? Membuatkan duit. nah, kalau ngasih contohnya ya banyak Pak. Kita kan menghambanya kepada siapa? Ada duit. Allah itu kan gini ya. Rob alihah itu sesuatu yang kita itu tempat bergantung, tempat kita menghamba, minta doa, minta pertolongan sama siapa? Yang kita takuti, yang selalu mengawasi. Sebetulnya kalimat Rob dan Ilahun itu luar biasa Pak. Ini nggak masa kembali lagi pada bab tauhid. Ya, ini jadi mengadakan Tuhan selain Allah itu dianggap Allah seperti laba-laba. Fondasinya tidak ada, rapuh semuanya. Ayat selanjutnya kan ini, Allah ya'lam ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal 'azizul hakim. Allah tahu jenengan itu membuat tandingan-tandingan selain Allah itu tahu. Maha tahu. Wa huwal 'azizul hakim, dan Allah lah yang Maha Aziz, yang Maha Mulia lagi, Maha Hakim itu yang Maha menentukan siapa nanti yang salah benar di akhirat nanti. Hati-hati dengan kita itu nanti akan tanpa terasa hidup kita ternyata terperosok, tapi ternyata kita tidak terasa kalau tidak diingatkan dari sekarang. Hanya kita itu seringnya kita itu kajian, datang kajian itu tujuannya untuk apa? Ngaji Quran itu tujuan untuk apa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk para penyampai saya sendiri, itu bukan. Jadi kalau kita itu saling mengingatkan, saling amar ma'ruf nahi munkar itu kan untuk saling, kita itu kan masuk kepada golongan ashabul jannah, bukan ashabun nar. Mengajak kepada kebaikan al-hasanat, bukan duluman kegelapan. Lah masa kita sudah ngaji doa dan diberikan jalan yang nur, yang menerangkan, yang mencerahkan, mencerdaskan, lalu kembali lagi kepada yang tidak mencerdaskan. Yang rugi siapa? Bukan kita. Mau kajian enggak, mau enggak masalah. Ya kan? Di kajian kita itu apakah Anda ngajak-ngajak, misalkan ngaji doorpress untuk ngaji sini biar rame, atau undang para pembicara yang lucu seperti, maaf, kita kan bukan bandut ya. Tapi kan tidak pernah. Para penyampai di sini apakah minta untuk bisa bicara lebih lucu, bisa diviralkan di media sosial, akhirnya jawabnya banyak, bentuknya banyak? Bukan ukuran itu, ukurannya ini. Ukurannya kan cara berpikir kita ini kan, di kajian kita ini kan untuk
berpikir lebih logis. Jadi bahwa kita di sini kajian itu ya untuk menghilangkan sifat-sifat yang bertentangan dengan petunjuk Allah. Di antaranya yang paling utama itu adalah ketauhidan. Ketauhidan, terus aplikasinya bagaimana setelah kajian di luar. Jadi bukan hanya kita dapatkan ilmu terus kemudian akhirnya mohon maaf hanya mengumpulkan ilmu tapi aplikasinya ternyata bertolak belakang dengan apa yang kita pelajari di kajian kita ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu kita. Nanti juga kalau ada tanya jawab bisa di waktu istirahat ya. Aku lu kalau hadza fastaghfirullah wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.